Pada pembahasan yang lalu kita mengkaji tentang beberapa perbuatan, pekerjaan yang berpotensi menyebabkan terjadinya siksa di dalam kubur. Bahwa yang pertama dan yang kedua yaitu an-namimah dengan adamul istinzah. Orang yang senang mengadu domba, memfitnah dalam bahasa kita, dan yang ketika selesai dari buang air kecil tidak mempraktekkan istinzah, tidak bersih-bersih diri. Dia baru selesai buang air kecil, dibasuh dan segera mengenakan pakaian dalam, padahal masih ada sisa tetesan kencing yang di salurannya yang keluar, dan itu mengenai pakaian dalam, dan itu menyebabkan tidak sahnya ibadat. Dikutip dari beberapa dalil, salah satunya ketika Rasulullah berjalan melewati dua kuburan, menyatakan bahwa penghuni kubur ini sedang disiksa oleh Allah. Innahuma la yu'azzabani wa ma yu'azzabani fi kabirin. Keduanya sedang disiksa bukan disebabkan karena perkara yang besar. Amma ahaduhuma fakana yas'a bin namimah. Salah satu di antara keduanya berjalan memprovokasi, mengadu domba. Adapun yang satunya lagi la yastatiru min baulih, tidak menutup diri dari kencingnya. Sebagaimana pada penjelasan yang lalu kita nyatakan makna yastatiru mungkin dua makna. Makna yang pertama, pada saat buang air kecil dalam ruang yang terbuka tidak menutup diri, dan itu merupakan malapetaka akhir-akhir ini karena di banyak fasilitas umum tempat buang air kecil tersebut tidak sesuai dengan standar syariat. Tidak terkecuali juga di masjid-masjid, karena tempat buang air kecil terbuka dan memungkinkan antara beberapa orang untuk bertatap wajah, dan itu sangat tidak sesuai dengan standar syariat. Yang seharusnya harus ruang yang tertutup, tidak mungkin untuk berinteraksi dengan orang yang ada di sekitarnya. Dan makna yang kedua adalah sebagaimana yang tadi kita nyatakan, setelah selesai buang air kecil tidak mengejan sehingga masih ada tetesan pada saat memakai pakaian dalam. Kemudian dikutip tentang riwayat diskusi yang terjadi antara Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dengan seorang wanita Yahudi. Dalam riwayatnya oleh Imam An-Nasai menyatakan, dakhalat alayya imra'atun minal yahud faqalat inna 'adzabal qabri minal baul. Bertamu kepadaku seorang wanita dari kalangan Yahudi, kata Ummul Mukminin Aisyah. Faqalat, wanita Yahudi ini berkata, inna 'adzabal qabri minal bauli. Sesungguhnya siksa kubur itu disebabkan dari kencing. Faqultu, Aisyah yang belum mendapatkan referensi dari Rasulullah tentang adanya siksa kubur katakan, kadzabta, kamu bohong. Karena dalam pemahaman Aisyah pada waktu itu tidak ada siksa kubur. Faqalat, wanita Yahudi ini membalas, bala inna lanaqridu minhul jilda wath-thawba. Sesungguhnya tidaklah demikian, sesungguhnya kami akan memotong disebabkan kencing tersebut al-jilda, kulit, wath-thawba, dan pakaian. Karena dalam tradisi syariat, bukan tradisi, dalam syariat yang Allah turunkan kepada Bani Israel, pakaian yang terkena najis itu tidak dapat disucikan. Pakaian atau apapun yang bersentuhan dengan najis tidak dapat dibasuh, mau tidak mau harus dipotong. Kita berjalan, pakaian kita, celana ataupun kain sarung mengenai kotoran, lemo, kamen, manok, maka tidak bisa dibasuh, harus dipotong kainnya. Maka bayangkan betapa sulitnya syariat yang diterapkan oleh Allah Ta'ala kepada Bani Israel. Maka kita bersyukur kepada Allah bahwa syariat Islam yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersifat hanifiyatus samhah. Hanifiyah, condong kepada kebenaran, as-samhah, yang penuh dengan toleransi. Kenapa disebut dengan condong? Kenapa tidak langsung pada kebenaran? Karena kebenaran mutlak dari Allah, kemudian manusia saling mengklaim, merasa dia yang paling benar.
Maka ketika ada pihak-pihak yang merasa paling benar, kembali kepada dalil, yang semakin dekat kepada dalil itu semakin benar. Maka tidak boleh ada yang mengklaim dirinya bahwa saya yang paling benar. Oleh karena itu, para imam mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, mereka hanya berani menegaskan qauli shawabun wa yahtamilul khata'. Ucapan saya itu adalah benar, tetapi di dalam kebenaran ada kemungkinan untuk salah. Wa qawlu ghairi khata'un, adapun pendapat selain saya adalah salah. Sekalipun salah, yahtamilus shawaba, ada kemungkinan benar di dalamnya. Jadi tidak ada seorang imam mazhab pun yang memastikan pendapat saya lah yang paling benar, yang lain semuanya salah. Tetap ada ruang untuk terjadi kekeliruan, tetap ada ruang untuk ijtihad. Makanya agama kita, syariat kita bersyukur kepada Allah dengan segala dispensasi dan kemudahan. Pakaian yang terkena najis cukup dibasuh dengan air, menghilangkan zat dan sifat-sifatnya, selesai. Nah, kalau tidak, sungguh yang melepaskan ternak di jalan, itu ternak harus dieksekusi. Jangan gara-gara lembunya berkeliaran di jalan, kita berjalan terkena percikan najis, payah toh luwur. Mari pada takoh luwurnya kalau lebih agak takoh teku kameng je. Nah, jadi untung ajaran kita membolehkan najis dibasuh dan dicuci, selesai. Nah, namun dalam ajaran Yahudi, apa kata wanita Yahudiah ini? Inna lanaqridu minhul jilda wa thawba. Sesungguhnya kami akan memotong disebabkan kencing tersebut kulit dan pakaian. Fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila shalah. Ketika Aisyah dan wanita Yahudi ini sedang berdebat, keluarlah Rasulullah menuju salat. Wa qad irtafa'at aswatuna, dan kata Aisyah, kami ketika berdebat sampai suaranya sudah keras. Nah, karena biasanya kalau perdebatan sudah seru, itu sulit untuk mengontrol nada suara, menjadi tinggi suaranya. Faqala, Nabi bertanya, "Ma hadza?" Punya, ada apa ini? Fa akhbartuhu bima qalat. Maka kata Aisyah, saya ceritakan kepada Rasulullah tentang ucapan-ucapan wanita Yahudi ini. Faqala, Nabi katakan, sadaqat. Benar wanita Yahudi ini. Bayangkan betapa sedihnya Aisyah. Ternyata suaminya lebih membela wanita Yahudi daripada membenarkan pendapatnya. Tapi itulah kebenaran. Tidak melihat siapa yang menyatakan, tapi melihat inti dari kebenaran. Kalaupun yang berdebat dengan Yahudi itu adalah Aisyah Ummul Mukminin, istri beliau sendiri, bila memang kebenaran pada Yahudi, beliau akan memihak Yahudi ini. Nah, beliau katakan, sadaqat, wanita Yahudi ini benar. Fama shalla ba'da yawma idzin illa qala dubura kulli salatin. Setelah terjadinya perdebatan kami pada hari tersebut, tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat sejak peristiwa itu, kecuali beliau berkata setiap selesai salat, Rabba Jibraila wa Mikaila wa Israfila, a'izni min hurrin nari wa azabil qabri. Wahai Tuhan Jibril, wahai Tuhan Mikail, wahai Tuhan Israfil, perlindungkanlah aku dari panasnya neraka dan dari siksa kubur. Karena beliau disadarkan oleh diskusi, debat yang terjadi antara istri beliau Aisyah dengan wanita Yahudi, tidak perlu nasihat, hanya kesadaran tentang makna debat tersebut menjadikan Rasulullah senantiasa berlindung kepada Allah setiap selesai salat sejak peristiwa itu terjadi, dari siksa kubur dan dari panasnya api neraka. Maka nasihat tidak harus selalu berbentuk nasihat. Nasihat bisa dari berbagai model, termasuklah dari diskusi orang lain, dari masalah yang dialami oleh orang lain. Itu sepatutnya menjadi nasihat bagi kita. Itu yang menyebabkan siksa kubur. Maka dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah menyatakan, aktsaru azabil qabri minal bauli. Sebahagian besar dari siksa kubur disebabkan karena kencing. Sebahagian besar siksa kubur disebabkan karena kencing. Ya, maka kita juga mengeluhkan ketika ada sebahagian musalla, masjid, surau atau tempat fasilitas publik, pada saat kita buang air kecil, khususnya di tempat laki-laki, itu ada dinding
pembatas barangkali. Tujuannya bagus agar ketika air kencing jatuh ke bawah, percikannya tidak kembali ke pakaian. Tetapi di sebagian tempat mereka lupa untuk membuat ujungnya itu menjadi lancip, miring.